Halo sobat sekalian, selamat datang di channel ini. Kini kita memasuki chapter 349. Setelah sebelumnya kita maraton beberapa chapter untuk kita ulas review dan detailnya. Oke, chapter kali ini sangat menarik karena hampir saja satu lagi misteri One for All hampir terbongkar. Tapi sayangnya sekali lagi ditahan oleh Bang Hori. Emang ini Bang Hori kebiasaan banget. So, tentunya masih banyak yang perlu kita bahas di review chapter kali ini. Tapi sebelum lanjut, subscribe channel ini biar admin makin semangat buat kontennya. Dan mari kita mulai. Misteri Quirk Powers kedua. Chapter dibuka dengan Deku yang berhasil kabur dari Pulau Okuto dengan bermodalkan 3 quirk sekaligus, yakni Float untuk melayang di udara, Fajin untuk meningkatkan kecepatan, dan One for All dengan teknik Air Force untuk menjaga kestabilan saat terbang di kecepatan penuh. Akan tetapi, meskipun sudah memakai 3 quirk sekaligus, tetap saja Deku masih tidak dapat mencapai kecepatan yang dia inginkan. Hal ini dipengaruhi juga oleh kondisi tempat Deku yang dikelilingi lautan, sehingga quirk Black Whip yang berguna untuk membantu Deku menciptakan fog 100% sama seperti waktu menolong Overhaul di arc perburuan villain, pada akhirnya tak dapat dia gunakan. Hal ini terjadi karena Black Whip adalah quirk yang sifatnya seperti tali, sehingga butuh suatu benda padat untuk efisiensi quirk Black Whip. Tapi yang terjadi di lapangan sedang tidak memungkinkan. Ya kali Deku menggenggam air, auto tenggelam dia dimakan hiu. So, Deku akhirnya memikirkan cara lain agar dapat lebih cepat. Tapi Deku langsung ditegur oleh si Powers kedua. Si Powers kedua kemudian tiba-tiba muncul untuk memperingatkan Deku agar tak kehilangan ketenangan. Sebab satu keputusan bisa berakibat kacau di masa depan perang saat ini. Di sisi lain, si Powers kedua juga mempertanyakan mengenai alat support yang digunakan oleh Deku. Apakah Deku yakin akan kemampuan alat support yang dia miliki untuk bertarung di perang saat ini? Ya, pertanyaan ini rasanya cukup masuk akal dilayangkan oleh si Powers kedua. Sebab Powers kedua semasa hidup pernah menghadapi All For One secara langsung bersama dengan Powers pertama dan ketiga, sehingga cukup menjadi beban pikiran juga bagi si Powers kedua ketika mengetahui bahwa alat support yang dibawa oleh Deku untuk perang hanya sebuah sarung tangan Air Force. Tapi pada akhirnya si Powers kedua mulai paham isi pikiran Deku tadi, bahwa Deku nampaknya hampir memakai quirk dari si Powers kedua agar mempercepat perjalanannya sampai ke UA. Deku tentunya mengiyakan dugaan si Powers kedua tadi, namun Powers kedua lantas mengingatkan ke Deku bahwa quirknya harus diaktifkan ketika itu sudah menjadi pilihan terakhir. Di sini juga si Powers kedua menjelaskan setelah quirknya berpadu dengan One for All, kini kemampuan quirknya telah menguat secara signifikan, sehingga quirk dari si Powers kedua menjadi sesuatu yang unik, berbeda, dan lebih spesifik kekuatannya. Lanjut, si Powers kedua menjelaskan pula bahwa quirknya sudah sangat terlampaui kekuatannya dari apa yang dia gunakan di masa lampau. Dan karena semakin kuatnya quirk tersebut, maka quirknya sudah melampaui kendali sang pewaris. So, maka dari itu, Powers kedua memperingatkan Deku untuk tidak dulu menggunakan quirknya, karena quirk dari Powers kedua yang sudah dideskripsikan tadi adalah quirk yang hanya digunakan sebagai pilihan terakhir. Oke, kita akan coba ulas sedikit konteks yang dimaksud si Powers kedua. Jadi pada dasarnya kekuatan si Powers kedua ini adalah kekuatan yang begitu unik dan juga sangat kuat berdasarkan info yang disampaikan. Serta di sisi lain kemungkinan akan beresiko jika digunakan secara tidak bijak. So, maka dari itu dengan Deku yang nyaris mengaktifkan quirk Powers kedua, maka di saat itu juga Deku hampir membuat suatu keputusan yang berakibat fatal terhadap masa depan perang saat ini. Untuk lebih padatnya, cake-nya bakal dibahas di konten detail. Lantas, karena quirk Powers kedua tak jadi dipakai, si Powers kedua lalu mengingatkan ke Deku bahwa dia harus percaya akan kekuatan teman-temannya yang saat ini sama-sama sedang berjuang di medan perang. Dan Deku kembali melanjutkan perjalanannya dengan bermodalkan 3 quirk tadi. Toga yang kecewa. Ya, setelah ditolak cintanya di chapter 348 sebelumnya, kini Toga masih emosi karena penolakan Deku. Kasian juga sih sebenarnya. Di sisi lain, Ochako dan Suyu kini sudah mulai sedikit tenang karena Deku sudah tak terlihat dari pandangan Pulau Okuto, yang artinya Deku sudah melesat sangat jauh. Kembali ke Toga, kini Toga memutuskan suatu tindakan untuk mengakhiri Deku, Ochako, dan Suyu. Namun yang menjadi sorotan di sini adalah Toga menyebut nama asli dari Twice, yakni Jin Bubaigawara, sembari memegang holder tempat sampel darah. Seakan bahwa sebentar lagi kekuatan dari Quirk Double sebentar lagi akan dipakai oleh Toga. Well, pada akhirnya Toga menyiapkan kuda-kuda untuk mulai pertarungan, dan di saat bersamaan pula Ochako bersiap untuk meladeni pertarungan. Buset, bakal jadi duel memperebutkan Deku sepertinya. Perjuangan sang Sadi Kick dan peringatan dari Dabi.
Kemudian kita bergeser ke lokasi pertarungan lain, di mana di lokasi ini berada di distrik Kamino, atau lebih tepatnya lokasi keberadaan patung All Might pasca pertarungan melawan All For One di season 3 yang lalu. Nah, di Kamino ini sedang terjadi kebakaran hebat yang disebabkan oleh Dabi yang membakar sisi kota dengan quirk api birunya. Saat ini benar-benar berada pada kondisi yang tidak memungkinkan bagi hero yang tak tahan panas untuk bertarung, sebab Dabi membakar lokasi sekitar dengan sangat membabi buta, dan ditambah lagi kemunculan Nomu yang memiliki quirk spike dengan ukuran yang raksasa. Alhasil kondisinya benar-benar sulit sekali kali ini. Sembari membakar seisi kota, Dabi malah bernostalgia mengingat bahwa dirinya pernah berada di kejadian kebakaran hutan yang disebabkan oleh dirinya yang mengamuk. Nah, beberapa hero yang tak tahan panas kini mengevakuasi diri ke tempat lain, seperti Ida contohnya, yang di sini menjauh dari lautan api karena mesin pada betisnya tak bisa menahan panas dari api milik Dabi. Kembali ke Dabi, dia kini malah mengejek Endeavor karena menurunkan Soto beserta 3 sidekick andalannya untuk menghajar Dabi. Adapun beberapa sidekick yang diturunkan Endeavor antara lain seperti Onima, Kido, dan Barnin. Nah, 2 dari 3 sidekick Endeavor ini rupanya tahan terhadap suhu panas, tapi tidak dengan Kido. Kido yang pada dasarnya tak memiliki quirk api, sejatinya tak tahan terhadap panas. Namun suatu hal yang unik, di sini Kido mampu mengarahkan arah udara panas dengan quirknya. By the way, quirk milik Kido adalah trajectory, suatu quirk yang bisa mengendalikan arah suatu objek sesuka yang dia mau. Dan quirk trajectory milik Kido ini juga mampu mengendalikan arah panas dari sekitarnya dengan tenang dan rasional. Di sini juga terungkap bahwa Kido sudah mengendalikan arah dari suhu semenjak 10 tahun yang lalu. Artinya Kido sudah bekerja sama dengan Endeavor selama 10 tahun lamanya pula. Kita lalu bergeser ke Barnin yang sedang meyakinkan Soto bahwa dia dan teman-teman sedikit ayahnya akan terus membantu Soto menghadapi Dabi. Lalu kita bergeser ke percakapan antara Soto dan Dabi, di mana Soto secara terang-terangan menentang Dabi untuk dikalahkan. Tapi seperti biasa, di sini Dabi terus meyakinkan Soto bahwa Soto adalah boneka Endeavor yang diciptakan untuk mencapai ambisi Endeavor. Mendengar ocehan Dabi, Soto terus memprovokasi Dabi untuk memulai pertarungan. Dabi juga di sisi lain terus mengoceh tentang apa yang terjadi saat ini, di mana menurut Dabi bahwa perang saat ini tidak hanya untuk mencapai suatu keinginan semua orang, melainkan untuk memenuhi emosi satu sama lain yang meledak-ledak secara bersamaan. Seperti contohnya, Dabi menjelaskan bahwa Toga dan Spinner yang berusaha untuk mengubah pandangan dunia akan eksistensi mereka yang dikucilkan, sedangkan Shigaraki yang menginginkan penghancuran oleh sebab tekanan masyarakat itu sendiri. So, dari penjelasan Dabi ini, akhirnya kita mengetahui sisi lain dari perang antara hero versus villain, yakni untuk memenuhi hasrat emosi masing-masing orang, baik kawan maupun lawan, hampir dipastikan memiliki beban egoismenya sendiri yang dia bawa untuk memulai perang saat ini. Lantas, karena ocehan Dabi tadi, Soto mempertanyakan ke Dabi, jika Dabi selama ini masih hidup, kenapa dia tidak memilih untuk pulang ke rumah dan menemui keluarganya? Menanggapi pertanyaan Soto tadi, Dabi akhirnya mulai membuka semua rahasia dari alasan kenapa dia memutuskan untuk menjadi sosok dalam tanda kutip, sosok Dabi itu sendiri. Chapter 349 ditutup dengan wajah Dabi yang ikut terbakar. Saking parahnya wajah Dabi sampai memperlihatkan serat-serat daging, tanda bahwa Dabi tak tahan pula dengan panas api yang dia miliki. Dan chapter 349 pun selesai. Chapter yang cukup emosional saya rasa, terutama di momen pada saat 3 sidekick Endeavor yang berusaha untuk membantu Soto melawan anak Endeavor sendiri. Ya, cukup menjadi ironis juga sebenarnya, mengingat mereka seakan melawan sosok bosnya, yakni Endeavor sendiri, namun dengan versi yang lebih jahat. So, tentunya akan ada konten detail, jadi tungguin coy. Itulah pembahasan kita pada kali ini. Sanggap apabila ada yang kurang, request juga di kolom komentar untuk pembahasan selanjutnya. Dan akhir kata, see you next time.